Tiba-tiba Ridwan kaget melihat sang istri memakan anaknya hidup-hidup sob. Sob, terima kasih sudah mengklik video ini, dan bagi yang baru datang sob, jangan lupa untuk di subscribe supaya kalian tidak ketinggalan dari cerita-cerita horor selanjutnya. Kisah kali ini sob adalah kisah yang benar-benar membuat kita merinding sob, yaitu Mbok Mardia. Mbok Mardia ini sob begitu populer di kalangan pemuda, dan hampir seluruh laki-laki di desa saat itu benar-benar ingin mendapatkannya sob. Bukan tanpa alasan sob, meskipun Mbak Mardia adalah seorang janda, namun usianya masih 24 tahun. Ia menjanda sob akibat kegagalan pernikahan mudanya. Semenjak menjanda sob, Mbak Mardia hidupnya sendiri di rumah warisan orang tuanya sob. Dan terlebih sob, Mbak Mardia ini adalah anak tunggal dari keluarga itu, dan membuat semua laki-laki terpana akan kecantikannya dan hartanya sob. Dan ada satu laki-laki yang tak terkecuali menyukai Mbak Mardia sob, yaitu Ridwan, seorang pemuda berusia 23 tahun, merupakan anak kepala desa saat itu sob. Karir Ridwan pun terbilang cukup cemerlang sob. Ia bekerja di sebuah kantor pos saat itu. Meskipun orang tuanya sering mencarikan jodoh yang tak kalah cantik dengan Mbak Mardia sob. Pada suatu hari sob, dia berkali-kali meminta ke orang tuanya untuk melamar ke Mbak Mardia sob. Namun orang tuanya selalu saja menolak dengan keras sob. Sambil sang ayah saat itu berkata, "Nak, kamu itu bujang ganteng, banyak yang mau sama kamu. Perempuan gadis masih ada di desa ini, kenapa kamu harus suka sama janda itu?" Namun sob, Ridwan kian hari kian memberontak karena keinginannya untuk melamar Mbak Mardia saat itu sangat besar. Sampai-sampai dia tega melawan kedua orang tuanya untuk bisa mendapatkan keinginannya itu sob. Akhirnya sob, kedua orang tuanya menyerah juga karena melihat sikap Ridwan yang semakin semena-mena sob, dan mereka menuruti kemauan Ridwan untuk melamar Mbok Mardia sob. Jadi sob, datanglah mereka melamar Mbok Mardia saat itu. Dan di sini sob, lamaran Ridwan diterima oleh Mbok Mardia ternyata sob. Dan tak lama setelah itu mereka pun menikah. Namun ternyata Ridwan tahu bahwa kecantikan istrinya itu sob hasil dari pesugihan bersama setan. Tetapi sob, Ridwan yang benar-benar cinta mati tidak mempedulikan itu sob. Ternyata sob, sebelum pernikahan itu Ridwan ada perjanjian sama Mbok Mardia sob, yaitu ketika mereka mempunyai bayi, bayi itu bakal dimakan untuk mengawetkan kecantikan istrinya sob. Akhirnya setahun pernikahan mereka sob, belum juga dikaruniai seorang anak, hingga muncul gosip-gosip warga bahwa mungkin Mbok Mardia mandul. Karena sob, di pernikahan pertama pun tak kunjung punya anak, padahal sob sudah berjalan 6 tahun. Namun gosip tersebut ditepis jauh-jauh oleh Ridwan sob, yang tidak terima dengan dugaan-dugaan warga terhadap istrinya itu. Dan akhirnya sob, 4 bulan kemudian ada kabar gembira dari Mbok Mardia sob. Dia dinyatakan hamil anak pertama dari Ridwan sob. Dan Ridwan yang begitu bahagia langsung menyebarkan berita itu kepada warga, supaya warga tahu bahwa istrinya tidaklah mandul. Karena bahagia mempunyai anak sob, kedua pasangan tersebut sering terlihat berjalan-jalan keliling desa dari pagi sampai sore hari sob. Dan 9 bulan kemudian sob,
Mbok Mardiah melahirkan. Dan sini keanehan mulai muncul. Ketika Mbok Mardiah sudah kesakitan sob, Ridwan memanggil seorang dukun beranak saat itu sob. Dan selama proses melahirkan berlangsung ada 30 menit kemudian sob, suara tangisan bayi pun terdengar. Dan ketika anaknya telah lahir sob, sang dukun beranak ini meminta izin untuk pulang sob. Jadi Ridwan ini sempat mengantarkan sang dukun ini ke depan pintunya sob. Sekembalinya Ridwan ke kamar sob, tiba-tiba Ridwan kaget melihat sang istri memakan anaknya hidup-hidup sob. Tetapi sob, Ridwan yang melihat hal tersebut tidak begitu kaget sob. Namun ia tetap kesal dengan istrinya karena sebab dia pengen mempunyai anak itu sob. Lalu Ridwan berkata, "Apa hidup kita harus seperti ini terus? Sampai kapan?" Tanya Ridwan sob sembari duduk di tepian kasur tempat istrinya lagi makan anaknya itu sob. Dan Mbok Mardiah tidak menggubris sob. Dia tetap asik menikmati santapan malam itu, yaitu bayinya sendiri sob. Dan ketika jari-jari kaki sang bayi itu tersisa, baru Mbok Mardiah berkata, "Kita kan sudah buat perjanjian di awal mas. Aku sudah tidak bisa lepas dari keadaan ini mas. Katamu mas mau nerima aku apa adanya. Sekarang kok kamu kayak menyesal sudah menikahi aku mas?" Kata Mbok Mardiah kepada Ridwan saat itu. Matanya Ridwan sob tertuju kepada jari bayinya tadi sob, yang digenggam istrinya untuk dia makan kembali sob. "Tapi sampai kapan? Aku pun ingin seperti orang tua lainnya yang bisa mempunyai anak. Aku kepengen mengasuh anak," kata Ridwan sob. Mbok Mardiah hanya terdiam. Ia kemudian pergi meninggalkan Ridwan seorang diri sob. Dan Mbok Mardiah menuju ke ruang belakang rumahnya sob. Kemudian ia menuju dapur dan mengambil pisau. Mbok Mardiah ini sob berjalan lagi menuju kamar dan mendapati Ridwan sudah terbaring di atas kasur. Ia lalu berlari dan menusuk dada Ridwan belasan kali sob, sampai akhirnya Ridwan pun mati dengan luka tusukan yang begitu mengenaskan sob. Tetapi sob, Mbok Mardiah malah tertawa puas sob menyaksikan dirinya telah membunuh suaminya sob. Kemudian dia menyeret tubuh Ridwan membawa ke arah dapur sob. Di sana dia potong-potong tubuh Ridwan menjadi 12 bagian sob. Hingga kemudian dia masak untuk dia makan sob. Dan semua yang dia lakukan itu sob, dia tidak merasa bersalah ataupun menyesal. Dan dia malah berkata, "Ini mas, akibatnya kalau kamu kebanyakan bicara dan kebanyakan protes." Hahaha. Sambil ketawa, dia tidak benar-benar menyesal sob. Keesokan harinya sob, Mbok Mardiah memberi pengumuman kepada warga bahwa semalam suaminya pergi begitu saja meninggalkan dirinya sob, serta membawa bayinya yang baru lahir. Dan ternyata sob, cerita tersebut ia karang hanya untuk menghilangkan jejak kejahatannya sob. Namun yang anehnya, ceritanya hampir mirip dengan kegagalan rumah tangganya yang pertama kali sob. Jadi di sini para warga sudah mulai mencurigai si Mbak Mardiah ini sob. Dan sob, warga yang sudah melihat keanehan dari Mbak Mardiah ini sob, pada suatu ketika mereka melihat Mbak Mardiah ini berjalan di tengah malam ke lokasi tempat angker sob. Di sana terdapat batu keramat dan seorang warga saat itu mengikuti dia sob.
tiba-tiba saja sesampai di batu keramat itu, dia melompat-lompat seperti anak-anak sob. Hingga berita tersebar begitu cepat, dia dianggap gila oleh warga-warga karena kehilangan suaminya sob. Tetapi sob, kecantikan dari Mbak Mardia ini sob, emang selalu memikat hati seorang pria sob. Pada suatu hari, Mbak Mardia ini sob melewati suatu pos ronda, dan di sana hanya ada seorang penjaga malam sob. Tiba-tiba saja sob, dengan godaan pria tersebut, Mbak Mardia mendekati sob. Dan anehnya sob, pria ini meraba tubuh Mbak Mardia, tetapi tidak ada penolakan sedikit pun dari dia sob. Dan tiba-tiba saja sob, dia mengeluarkan pisau dan menikam pria itu dalam keadaan sekarat sob. Pria itu diseret oleh Mbak Mardia saat itu, dan dia bawa ke semak-semak untuk diperkosanya sob. Karena Mbak Mardia saat itu kepengen hamil sob, sebab dia harus memakan janinnya sendiri untuk kecantikannya sob. Tetapi sob, kejadian pembunuhan itu serta memperkosa seorang penjaga malam itu sob tersebar luas karena ada yang melihat aksi Mbok Mardia sob, dan para warga mendatangi rumah Mbok Mardia dan dia sudah melarikan diri sob. Hingga sampai saat ini sob, tidak tahu kabar Mbok Mardia di mana, tapi warga percaya aksinya masih berkelanjutan sob. Oke sob, itulah akhir dari kisah Mbok Mardia sob. Dan jangan lupa sob di subscribe supaya kalian tidak tertinggal dari cerita-cerita selanjutnya sob. Oke sob, bye.